Halo, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih, kapan tepatnya manusia berhenti ngejelasin dunia ini pakai cerita dewa-dewi dan mitos, lalu mulai pakai akal sehat? Nah, hari ini kita bakal mundur jauh ke zaman Yunani kuno buat menyaksikan momen super penting itu, lahirnya filsafat. Sebuah revolusi yang mengubah cara kita berpikir selamanya. Coba deh bayangin sejenak, sebelum ada fisika atau biologi, gimana caranya Anda ngejelasin kenapa petir menyambar atau kenapa musim bisa berganti? Ya, selama ribuan tahun, jawabannya selalu ada di dalam mitos. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang luar biasa terjadi di Yunani. Dan ini, ya, bukan cuma perubahan kecil-kecilan. Ini benar-benar sebuah revolusi pemikiran. Bayangin aja, tiba-tiba ada sekelompok orang yang berani bilang, kayaknya ada cara lain deh buat memahami dunia. Sebuah pergeseran yang nantinya jadi fondasi peradaban barat. Oke, kita bedah satu-satu ya. Di satu sisi, seperti yang ada di kolom kiri, kita punya mitos. Dunia yang dijelaskan lewat cerita para dewa yang, ya, emosional dan nggak bisa ditebak. Nah, di sisi lain, muncullah logos, kayak di kolom kanan. Ini pendekatan yang radikal banget, yang bilang, tunggu dulu, gimana kalau dunia ini sebenarnya teratur? Gimana kalau ada logika di balik semua ini? Inilah percikan api yang menyalakan filsafat. Nah, revolusi ini tuh dimulai sama sekelompok pemikir yang kita sebut kaum prasokratik. Mereka udah nggak nanya lagi dewa mana yang lagi marah, tapi malah ngajuin pertanyaan yang jauh lebih fundamental dan berani. Pertanyaannya kedengeran simple ya, tapi coba deh pikirin, ini revolusioner banget loh pada masanya. Mereka tuh lagi nyari satu prinsip dasar, atau yang disebut arche, yang menyatukan semua hal yang ada di alam semesta. Mereka yakin, pasti ada satu bahan dasar untuk semuanya. Dan jawabannya? Wah, macem-macem banget. Thales bilang semuanya itu dari air. Terus Anaximenes bilang, bukan, pasti udara. Heraklitus yang ngelihat dunia ini berubah terus, bilang, ini tuh kayak api. Dan yang paling gila, Demokritus ngajuin ide soal partikel super kecil tak terlihat yang dia sebut atom. Coba bayangin. Gini, jawaban mereka mungkin keliru ya, tapi yang paling penting itu metodenya. Untuk pertama kalinya mereka mencoba menjawab pakai observasi dan akal, bukan lagi mitos. Nah, kutipan dari Heraklitus ini dalam banget artinya. Ini bukan cuma soal sungai loh. Ini tuh pertanyaan fundamental yang sampai sekarang masih kita debatin. Apakah realitas itu selalu berubah, kayak air sungai yang nggak pernah sama? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang abadi dan nggak berubah di baliknya? Pertanyaan ini bakal terus menghantui para filsuf ribuan tahun ke depan. Setelah para filsuf awal ini sibuk memetakan alam semesta, muncullah satu sosok yang, mengubah total arah permainan. Namanya Sokrates. Dan dialah yang bawa filsafat turun dari langit ke jalanan kota Athena. Sokrates tuh bisa dibilang nggak terlalu peduli bintang-bintang itu terbuat dari apa. Dia jauh lebih tertarik sama pertanyaan kayak, gimana sih cara kita ngejalanin hidup yang benar? Keadilan itu apa? Kebaikan itu apa? Dia mengalihkan fokus dari alam semesta ke dalam jiwa manusia. Dan caranya dia, metodenya, seperti yang kita lihat di sini, itu jenius banget. Dia nggak pernah ngasih jawaban. Dia cuma nanya. Terus nanya, sampai orang yang diajak ngobrol sadar sendiri kalau ada yang salah sama pemikiran mereka. Tujuannya bukan buat bikin malu, tapi buat sampai ke satu kesimpulan penting. Kebijaksanaan sejati itu dimulai pas kita ngaku kalau kita ini nggak tahu apa-apa. Dan kalimat ini, inilah warisan terbesarnya. Buat Sokrates, tujuan hidup itu ya refleksi diri terus-menerus. Bukan soal kaya atau kuasa, tapi soal kenal diri sendiri. Itulah yang bikin hidup kita jadi berharga. Kematian Sokrates ini bikin muridnya yang paling brilian, Plato, benar-benar terguncang. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan gurunya, Plato pun membangun salah satu sistem filsafat paling berpengaruh sepanjang sejarah. Bayangin kayak gini deh, di dunia lain ada cetakan kue bentuk lingkaran yang sempurna. Itulah yang disebut bentuk lingkaran. Nah, semua kue yang kita bikin pakai cetakan itu kan cuma tiruan yang nggak bakal pernah sesempurna cetakannya. Menurut Plato, semua yang kita lihat di dunia ini, kursi, pohon, bahkan keadilan, itu cuma bayangan dari bentuk aslinya yang sempurna dan abadi. Nah, tabel ini ngejelasin perbedaannya dengan pas banget. Di satu sisi, ada dunia materi kita, yang nggak sempurna dan berubah terus, yang kita kenal lewat indera kita. Di sisi lain, ada dunia bentuk, yang abadi dan sempurna, yang cuma bisa kita pahami lewat akal. Jadi buat Plato, realitas sejati itu ada di sana, bukan di sini. Tapi ya gitu deh, nggak semua orang setuju sama Plato. Murid terbaiknya sendiri, Aristoteles, punya pandangan yang beda banget. Kalau Plato cari kebenaran dengan ngelihat ke langit, ke dunia gagasan, Aristoteles justru nunduk, ngelihat dunia nyata di sekelilingnya.
Ini nih bisa dibilang pertarungan intelektual paling akbar di zaman itu. Plato bilang, realitas itu adanya di dunia gagasan yang abstrak. Aristoteles balas, nggak bisa gitu. Realitas itu ya kuda yang kamu lihat di depan mata, pohon yang kamu sentuh. Buat Aristoteles, pengetahuan itu dimulai dari pengalaman indrawi, dari mengamati dunia secara teliti. Dan cara berpikir Aristoteles yang praktis ini kepakai juga loh buat etika. Buat dia, kebaikan itu bukan sesuatu yang ekstrim. Coba lihat grafiknya. Kebajikan, contohnya keberanian. Itu adalah jalan tengah, keseimbangan yang pas antara dua sifat buruk, jadi pengecut dan jadi nekat. Kebahagiaan sejati, kata dia, bisa kita temukan pas kita hidup dalam keseimbangan. Oke, jadi setelah perjalanan singkat kita barusan, apa sih kesimpulannya? Kenapa para pemikir kuno ini masih penting banget buat kita? Garis waktu ini nunjukin evolusi yang keren banget kan? Mulai dari pertanyaan soal alam, pindah ke pertanyaan soal manusia, lalu ke pembangunan sistem metafisika yang rumit, sampai akhirnya meletakkan dasar buat metode ilmiah. Setiap langkah selalu membangun di atas langkah sebelumnya. Jadi ya ini dia, warisan paling penting dari mereka. Ini bukan cuma soal jawaban kuno loh, seperti yang kita lihat di sini, mereka itu ngasih kita peralatannya buat berpikir, logika, pemikiran kritis, dan keyakinan bahwa kita bisa memahami dunia. Ilmu pengetahuan dan filsafat modern itu berdiri kokoh di atas fondasi yang mereka bangun. Dan ini mungkin jadi pemikiran penutup buat kita. Saat kita hari ini bertanya soal asal-usul alam semesta, soal makna hidup, atau cara bikin masyarakat yang adil, sadar nggak sadar, kita sebenarnya lagi nerusin obrolan yang mereka mulai ribuan tahun yang lalu di jalanan kota Athena. Pertanyaannya ternyata masih sama, cuma panggungnya aja yang sudah berubah.